Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi nih, dan situasi di dalam negeri, sesuatu di luar negeri, geopolitik global dan sebagainya semakin menarik ini Mbak Agi ya. Dan seperti kita tahu hari ini mulai berlangsung program makan siang gratis ya. Katanya disebutnya program makan siang bergizi, tapi bergizi itu kan jadi debatable sekarang dengan 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 budget yang Rp10.000 itu ya Mbak Agi. Nah itu menarik Mbak, dan saya terkejut ketika Istana memberikan informasi bahwa ini program ini masih menggunakan sebagian duit pribadinya Pak Prabowo gitu. Jangan-jangan bukan sebagian ini. Nah, kelihatannya mungkin malah pakai duitnya Pak Prabowo. Itu kan satu menimbulkan tanda tanya buat kita, bagaimana cara akuntabilitasnya ini ya dari pemerintahan itu. Dan kedua, berarti ya APBN kita memang betul-betul boncos, dan Pak Prabowo karena itu janjinya yang dia harus penuhi. Itu kan nanti kita bahas soal itu Mbak Agi. Terus yang lain apa soal perkembangan eh, penembakan oleh pos Mhm. rental mobil oleh prajurit TNI Angkatan Laut, itu juga menarik perkembangannya Mbak Agi. Ini kaitannya juga dengan Polsek Kinangkanya loh, jangan jangan apa Mhm. itu dilepaskan juga, karena dua-duanya itu persoalan besar juga buat kita, apalagi polisi dengan kaitannya skandal-skandal yang ada di kepolisian gitu ya Mbak Agi ya. Itu Mhm. apalagi ya Mbak Agi ya yang baru kita bahas ya. Ya, berkaitan dengan makan gratis itu ya Mas Hmm. Erso ini eh, banyak sekali ya video yang kita dapatkan gitu Oh, di oke media oke ya. sosial Nah, tapi OSI bagaimana. kaitannya dengan itu ya. Nanti kita mau bahas itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saran saya kita update dulu lah beberapa berita Mbak Aki soal Oke. bahwa Indonesia itu resmi menjadi anggota BRICS ya. Hmm. BRICS itu sebenarnya nama eh, kelompok-kelompok negara yang tadinya Kelihatan. didirikan oleh Hmm. Brazil, kemudian Cina, Hmm. India, Rusia, Rusia, dan juga South Africa. Afrika Selatan, South Africa ya. Hmm. S-nya itu Hmm. South Africa. Tapi sekarang udah bertambah Mesir dan sebagainya juga jadi anggota itu, dan Indonesia masuk di situ. Ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, tapi ini mungkin terlampau ya, nanti terlampau padat kita kalau ngobrolin soal itu. Tapi itu tolong diperhatikan juga bahwa itu ada konsekuensinya. Kenapa? Karena berarti ini ya Indonesia itu lebih memilih blok itu ketimbang negara-negara kalau ke negara maju G7 G7 nggak mungkin gitu ya kelompok itu. Tapi kan kita juga berada irisannya dengan Amerika dan lain-lainnya di G20. Tapi yang jelas banyak melihat ini kalau gitu lebih dekat dengan blok Cina dan Rusia dong ketimbang dengan Amerika kalau dengan memutuskan BRIC gitu kan. Gitu kira-kira ininya lah garis besarnya ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Betul ya Mas Ersu. Jadi kalau di G20 atau G20 itu memang kita beririsannya sama Cina dan juga ada Amerika di situ Yes. begitu ya. Jadi banyak lah negara di situ. Sementara kalau di BRICS ini kan lebih kepada blok Cina dan Rusia terutama di Hmm. situ, dan India juga yang dengan ekonomi yang besar. Dan kita memang secara ekonomi kita banyak sekali ya berkaitan dengan Cina gitu. Dan Ya. sebetulnya ini ya antara antara apa ya antara keuntungan untuk ekonomi kita, tapi juga banyak sekali kelemahannya, begitu kan? Karena dalam hal ini di masanya Pak Jokowi kita oke lah kita mendapatkan utang dari Cina, tapi kemudian kita kok terasanya oleh rakyat itu kita under begitu kan? Di Hmm. berbagai proyek-proyek Cina, mereka bisa membawa tenaga kerja Cina seenaknya begitu Hmm. kan? Yang seharusnya di dalam klausul perjanjian itu adalah mereka yang hanya yang dengan keahlian khusus, mereka yang memang nanti akan memberikan alih teknologi kepada kita. Tapi pada kenyataannya kita melihat mereka ya banyak sekali yang tidak memiliki keahlian masuk ke sini, dan itu terbukti dari berbagai rekaman video, foto apa dan kesaksian dan sebagainya dari para pekerja Indonesia yang ada terutama di tambang-tambang, misalnya di tambang nikel begitu di mana ternyata pekerja pengelasan dari Cina itu ternyata masih lebih halus pekerja-pekerja dari Indonesia, malah justru mereka harus memperbaiki misalnya ada proyek pengelasan dan kemudian hasilnya kasar dan harus diperbaiki. Itu beberapa begitu yang kejadian yang ada di lapangan. Begitu juga di proyek-proyek Cina yang ada di Indonesia, di smelter-smelter begitu banyak sekali. Masih catatan untuk tahun 2024 LSM memiliki catatan itu, yaitu tentang apa namanya kecelakaan-kecelakaan kerja begitu yang Ya. terus menerus kita minta supaya soal safety itu diperbaiki. Tapi kan masih
itu masih apa menjadi sesuatu yang persoalan besar yang belum dikerjakan juga. Nah, kalau kita masuk ke dalam BRICS gitu, Hmm. seharusnya hal ini sudah tidak menjadi persoalan lagi gitu ya Mas Ersu. Kita masuk ke situ ya sepertinya kita berharaplah kalau seandainya memang kita masuk ke dalam BRICS maka perjanjian-perjanjian itu ditepati gitu dan ke depannya jangan ada yang kalau rakyat sering melihat itu londo ireng begitu kan apa londo tapi kepalanya hitam yaitu mereka yang berkuasa yang ada di atas yang kemudian tutup mata yang Mentalitasnya kolonial gitu ya. iya, yang penting kita dapat menurut dia gitu, kita mendapatkan investasi, kita mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan yang mana? Begitu kita sering percakapkan di off the record, yaitu ada pertumbuhan 24%, pertumbuhan 27% tertinggi di dunia, bla 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 bla, tapi itu semua omong kosong karena ternyata rakyat di situ apa namanya taraf hidupnya masih tetap begitu-begitu saja, ada yang miskin ekstrim dan sebagainya. Jadi eh, iya banyak sekali lah Mas Herzog ini apa yang dasarnya itu tidak dibenahi, tapi kita udah melompat ke hal yang lebih tinggi begitu. Yes. Tapi saya kira kita wait and see. Tapi ini mesti soal serius keputusan Indonesia masuk ke BRICS itu ya. Nah, mari kita bahas yang lebih dalam beberapa topik tadi ya. Saya kira soal makan siang gratis yang dimulai hari ini, kemudian soal apa tadi soal penembakan eh, apa pemilik rental, terus apa lagi tadi yang satu yang kita mau bahas lagi. Iya ya. Soal makan siang gratis ini Mas Hersu, ini iramanya kalau saya melihat ini kok nggak ada video yang memperlihatkan makan siang gratis diselenggarakan di daerah 3T ya, terluar, tertinggal, terpencil begitu. Yang padahal itu sasarannya seharusnya itu begitu. Ini bukan karena kita nyinyir ya, kita senang anak-anak kita mendapatkan makan siang gratis. Tapi seperti kemarin video-video yang beredar, ada malah anak namanya Gibran begitu kan. Dan ini cukup viral begitu videonya bagaimana dia tidak mau memakan makanannya begitu karena dia sudah sarapan nasi goreng begitu. Nggak suka. Emang nggak suka tempe ya? Nggak suka makan sayur. Sayurnya juga nggak suka. Nggak suka. Sukanya makan sayur apa? Wortel. Hah? Sayur kangkung. Kangkung. Makan kangkung. Makan buncis nggak suka. Wortel? Mesti makan sayur. Biar sehat. Tadi tahunya tadi dimakan ya, tahunya. Enak, tahunya senang. Tahunya dimakan ya. Tapi tadi sudah sarapan ya, makan apa sarapan? Makan nasi goreng. Hah? Sarapan enggak tadi? Sarapan apa? Nasi goreng. Nasi Sudah goreng. makan. Oh, masih kenyang. Jadi nanti dimakan ya, di rumah dimakan ya, dihabisin ya. Tapi ini mau dibawa nanti diambil wadahnya. Besok pakai yang stainless itu dibawa. Jadi boleh kalau besok misalnya nggak mau makan bawa kotak kue Empat, iya. dan dibawa pulang dipindahin. Di rumah sarapan nasi goreng. Tapi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Siapa ini? Memang nggak suka Sudah tempe? diukur ya. Ini Sukanya apa ayam gitu? ukurnya kan SKP. Ayam mau. Ya. Tahu. Itu sudah diukur sama. Tadi tahunya dimakan? Jadi Oh, ikut SPP. jatuh. Tahunya jatuh. Jadi nggak dimakan sama sekali. Jadi sukanya ayam, ikan, ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya. Tapi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh bu. Oh, Bukan dimakan bu. Nggak dimakan. Bukan dimakan tapi jatuh. Oh, ya. Ayah apa Gibran? Ini Gibran ya. Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Ya
Ya iya, kalau anak-anak yang mereka dengan gizi yang cukup, keluarga yang menengah begitu, ya mereka biasanya sudah disediakan sarapan di rumah. Dan untuk anak SD ini kan kebanyakan dilakukan makan siangnya atau makan bergizi gratis, bukan makan siang ya sekarang. Itu kan pukul 8 pagi, di mana kalau dia berangkat dari rumah dia sudah sarapan, pukul 8 pagi dia masih kenyang begitu. Dan kalau kita melihat profil dari anaknya, anaknya bersih, anaknya cakep begitu kan, bajunya juga apa namanya tersetrika rapi, kemudian dia ada botol di situ, botol yang botol minum begitu, yang saya rasa itu juga dari merek yang cukup terkenal gitu ya. Artinya dia berasal dari mungkin anak dari kelas menengah. Ya, kalau yang seperti ini sebenarnya bukan sasaran kita, walaupun nanti at the end kalau seandainya semuanya yang mereka yang daerah miskin ekstrim, anak-anak yang memang kata Pak Prabowo, sekian persen dari anak kita tidak sarapan. Nah, itulah sasarannya sebetulnya begitu. Tapi kita sejauh ini apa namanya belum yang beredar di media sosial itu belum ada yang mereka yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, terpencil itu tadi yang di mana sekolahnya misalnya diperlihatkan lantainya apa dari tanah, belum diubin apa dan sebagainya gitu. Padahal sasarannya seharusnya adalah itu, Mas Erso. Ya, iya. Dan kedua kan juga menjadi tanda tanya soal pengumuman istana, pernyataan dari istana itu bahwa itu adalah duitnya dari Pak Prabowo gitu. Dan kalau saya Betul. baca, tapi nggak dijelaskan kan berapa persen dari Pak Prabowo dan dari APBN berapa. Hanya saja saya membaca misalnya ada yang disebut di mana Kendari, di Sulawesi Tenggara ya Kendari itu berarti ya yang katanya itu, atau di mana saya lupa tadi yang disebutkan itu masih berasal dari uji coba, sisa anggaran uji coba nanti artinya kalau ada habis ya akan menggunakan APBN gitu. Nah, kenapa kemudian kok masuk kok uangnya Pak Prabowo yang masuk dan padahal kan kita tahu katanya sejak awal sudah dialokasikan di APBN. Kalau nggak salah waktu itu 70 triliun yang bagi yang dialokasikan di APBN kan, gitu kan. Nah ini juga menarik dan bagaimana kelanjutannya dari program itu. Itu yang paling paling serius saya kira ada kelanjutan karena kalau cuman sekedar bahwa ini memenuhi janji saja dan kemudian setelah itu nggak ada kelanjutannya itu jadi masalah. Saya yakin sebenarnya Pak Prabowo itu ya serius soal ini. Itu. Tapi kan persoalannya nggak serius anggarannya yang sekarang nggak tersedia itu kan. Iya, apalagi ini masih di awal tahun gitu. Anggarannya apakah sudah turun berapa persen begitu ya. Dan kalau disebutkan oleh kabinet gitu, para menteri dan kemudian dari istana juga, ini kan ada apa istilahnya KPP apa ya, pokoknya kelompok untuk penyedia makanan bergizi ini ada sekitar 1.000 begitu kan katanya Mas Yer. Sudah dari 1.000 itu masing-masing itu menyediakan apa 3.200 sampai 3.500 lah kurang lebih begitu. Jadi dalam sehari mungkin minimal itu ada sekitar 3 juta ya begitu, 3 juta sampai 3,5 juta disediakan makan bergizi gratis ini begitu. Nah, dari segitu mungkin dikalikan 10.000 ya, tapi kita masih bertanya-tanya sebenarnya 10.000 itu termasuk di dalamnya itu adalah komposisi transportasi, kemudian upah untuk para penyedianya dan sebagainya itu, ataukah memang murni 10.000 untuk makanan saja kan begitu. Kalau ini kan berarti nilai dari makanannya itu hanya mungkin sekitar 70% atau berapa begitu. Jadi ya kita kita kalau kemudian komposisi dari sumbangan Pak Prabowo itu berapa begitu. Bukan berarti ya Pak Prabowo oke dia seorang pengusaha, tapi kalau kita melihat ini jangan sampai berlarut-larut karena itu Oh iya, akuntabilitas nggak juga. boleh. Ini urusan Nggak negara ini. boleh. Iya, ini bukan berarti Pak Prabowo itu baik hati. Iya, beliau baik hati dan beliau itu mungkin hanya apa salah satu dari orang yang terkaya yang ada di Indonesia yang eh, apa namanya LHKPN-nya triliunan begitu kan. Tapi ini tidak boleh karena nanti orang juga malah akan merembet bertanya, ini uangnya dari mana? Betul dari Pak Prabowo ataukah dari uang yang dari pihak lain gitu. Kita khawatirnya ada oligarki yang terlibat, ada uang yang diputar dari dunia hitam yang masuk gitu, diketahui atau tidak diketahui asalnya oleh Pak Prabowo, masuk lewat orang dekatnya apa dan sebagainya begitu. Ini kan menjadi jangan menimbulkan kecurigaan kan begitu, karena nggak mungkin seseorang sekaya apapun kemudian Bisa dia menggelontorkan biayai program tersebut. negara itu nggak ada itu ceritanya. Iya, iya, dan artinya kalau ada uang dari pihak ketiga yang kemudian masuk begitu Mas Ersu, ini kan orang khawatirnya nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang
akhirnya terpaksa harus dibuat untuk keuntungan pihak ketiga tersebut begitu. Itu yang kita tidak mau dan itu banyak yang dicurigai terjadi di masa Pak Jokowi dulu begitu kan, dengan adanya oligarki masuk IKN kemudian mereka Sekarang udah mendapat masuk, Mbak. Sekarang sebagainya. udah masuk dalam Menteri Perumahan, misalnya ARA dengan Aguan, kan sudah jelas itu dananya masuk, dan Ya. Aguan katanya menyediakan dana itu, ARA menyediakan tanahnya, kemudian yang bangun Hmm. Aguan. Cuman nggak boleh praktek-praktek semacam itu, harus clear ya kalau mau masuk gitu, dan Ya. bukan hanya Hmm. berdasarkan pada kedekatan-kedekatan. Misalnya ada sih memang program CSR dari Hmm. kan kita kenal program CSR, ya itu harus dikelola dengan benar gitu, harus masuknya lewat di aturan jelas, nggak bisa hanya karena kedekatan ARA dengan Aguan kemudian itu dia bantu di situ. Ini kan berbahaya, jadi nanti ketika Berbahaya. misalnya ARA tiba-tiba karena nggak perform dia direshuffle oleh Pak Prabowo, kemudian nggak ada lagi ininya, kan nggak bisa begitu negara dikelola kan. Iya, semuanya harus ada sistem auditnya ya Mas Ya. Ensu. Begitu juga dengan dampaknya, mitigasinya itu harus jelas karena di masa kita sudah dapat pengalaman atau pelajaran banyak dari masa pemerintahan Jokowi di mana mitigasi itu tidak begitu diperhatikan dan sesudahnya itu menjadi amburadul, berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap hubungan sosial, berdampak terhadap pemerintahan yang sekarang akibat dari pemerintahan yang lalu tidak memperhatikan hal tersebut gitu. Jadi sesuatu terjadi tanpa ada kajian ilmiahnya, tanpa ada catatan-catatan tertentu begitu. Nah, hanya berdasarkan Pak Jokowi tunjuk saja, tunjuk ini, tunjuk itu sehingga PSN pun kita tahu PSN ini kok dulu masuk PSN sekarang dicoret. Kok bisa ya? Padahal untuk melakukan kajian ilmiah saja itu kita memerlukan waktu yang cukup lama. Tadinya ada, kemudian tidak ada, kemudian di akhir masa pemerintahannya tiba-tiba masuk sekian list nama PSN. Kok bisa? Kapan kajiannya? Begitu kan? Kalau kajian artinya masyarakat sekitar juga disentuh untuk apa namanya? Untuk mendapatkan suara dari mereka. Kalau seandainya ini dilakukan di mana peran mereka? Ternyata ketika ditanyakan mereka tidak pernah ditanyakan soal-soal tersebut, ya artinya memang kajian ilmiahnya amburadul atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini jangan sampai ini terjadi pada proyek makan siang bergizi, proyek bergizi, begitu makan bergizi ini yang memang ini menjadi proyek besar nasional yang kita inginkan tidak hanya terjadi di masa Pak Prabowo, tapi juga pemimpin yang akan datang. Tapi ya itu semuanya harus jelas, gitu kan Mas Yes, Enzo. oke. Sasarannya pun harus jelas, gitu. Ya. Oke, kita pindah ya ke topik yang lain, Mbak Agi. Mau masuk kemana dulu, Mbak Agi? Pak Jokowi masih terus kembali jadi presiden-presidenan ya. Sempat reda sebentar ketika heboh posisi RP itu ya. Atau yang lain mau. Ya, betul. Sekarang sudah mulai menampakkan diri lagi Pak Jokowi. Ya. Lagi-lagi di Jawa Tengah sih Mas Ersu, karena Iya. memang itu daerah Lahan bermainnya Jokowi. Pak Jokowi kan gitu ya. Betul, lahan bermainnya Pak Jokowi, di mana gubernurnya juga orangnya Pak Jokowi, ya, dia kemarin juga ikut berkampanye gitu kan di Jawa Tengah, yang akhirnya dia mendapatkan semacam validasi gitu ya, kalau seandainya pergi kemana-mana ya pasti akan disambut. Dan kemarin dia pergi ke Banjarnegara untuk meninjau pengelolaan sampah atau bank sampah yang ada di sana. Dan media dan saya juga heran, ini ngapain sih kok dia masih ngurusinnya kayak gitu-gitu? Bukankah semua itu waktu itu jadi urusannya Pak Jokowi, semua di bawah pemerintah Pak Jokowi selama 10 tahun itu gitu loh. iya, dan juga sudah ada menterinya sendiri begitu yang mengurusi soal itu begitu, dan media itu memberikan judul misalnya Pak Jokowi setuju soal ini, kemudian misalnya Pak Jokowi meninjau gitu. Meninjau itu kan hal yang dilakukan oleh pejabat begitu. Seseorang yang meninjau dikatakan misalnya Hersubeno Arif meninjau apa sekolah di mana ya, artinya Pak Pak Hersubeno Hersu, ini, nah itu loh. Pak Hersu ini memiliki jabatan tertentu, kapasitas tertentu untuk melakukan peninjauan, di mana pejabat di sana menyambut, pejabat di sana mempersiapkan lokasinya dengan sebaik mungkin, anak-anak dimobilisasi untuk menyambut, ibu-ibu begitu, dan ini juga terjadi pada Pak Jokowi dimanapun dia berada, disambut oleh anak-anak yang berderet seperti halnya ketika dia masih presiden dengan baju seragam pramuka di pinggir jalan, terus kemudian dengan bendera merah putih hore-hore begitu. Terus apa? Kalau yang ada di Banjarnegara ini dia juga ada didampingi, ada pendamping itu orang dari BRIN gitu ya, orang dari BRIN kemudian menjelaskan kepada dia soal pengelolaan bank sampah tersebut. Yang artinya memang ada orang-orang yang digaji negara ini yang kemudian
melakukan pendampingan dan juga menyambut kedatangan dari eh, mantan presiden ini begitu. Ini Pak Prabowo ini gimana sih? Iya, iya, Kita iya. ini sepertinya kita tidak melihat ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian Pak Hmm. SBY masih berkelana seperti ini, masih Mm-mm. muter-muter, kemudian selalu didampingin dengan media, begitu ya. Apalagi memang Jokowi ini kebijakan internalnya dia sendiri membuat dia agar setiap hari itu dia ada di dalam pemberitaan, begitu. Mm. Bahkan dengan dia selalu open house begitu ya. Biasanya orang open house ini di bulan Ramadan, ketika tahun baru apa dan sebagainya, Mm-mm. Natal dan sebagainya. Tapi ini kan open house every day begitu, nggak ada waktu jeda. Pokoknya open house terus. Bahkan ketika dia berkunjung ke daerah, itu ketika dia pulang itu sudah orang pada menunggu gitu Mas Hersu. Eh, kita bisa katakan ini hebat ya Pak Jokowi, stamina-nya terus terjaga. Tapi kita juga tahu ini dalam rangka apa sih? Targetnya apa sih? Kan begitu. Dan kalau kita melihat siapapun sebetulnya orang begini, ini Pak Jokowi sangat dicintai ya, dia sebagai ex presiden gitu dan orang masih tetap terus datang ke sana. Hey, kalau seandainya ada ex presiden yang melakukan hal yang sama, SBY membuka pintunya di rumahnya di Pacitan sana, orang juga ratusan ribuan akan datang setiap hari. Kalau Pak SBY mau nongol gitu ya, seperti Pak Jokowi begitu juga akan melakukan hal itu. Tapi kan SBY tidak mau jadi matahari kembar gitu. Dia Mm-mm. tidak mau melakukan hal yang sama gitu. Kalau dia lakukan pastilah, apalagi dia punya partai, itu bisa digerakkan mesin partai untuk selalu mengglorifikasi dirinya. Tapi ya alhamdulillah ada kebijaksanaan di dalam diri SBY. Apalagi ketika itu kita tahu kapasitas dari Ibu Ani itu cukup. Ibu Ani ini orang yang well educated begitu ya, dan kemudian juga cara dia berbicara, cara dia berorasi juga cukup baik begitu. Kalau seandainya suami istri ini terus bergerak ketika Pak Jokowi ini masih menjabat, saya rasa ini akan menjadi ada banyak matahari di berbagai Ya, tempat, gitu. oke. Anaknya juga Ya, bisa berbicara. Nah, Pak Jokowi ini kita tidak tahu sampai kapan nih hal ini akan bisa terus terjadi. ya, ya. Ibu Iriani enggak ya, Mbak ya? Ibu Iriani, nah ini sangat ramai nih kalau di media Iya, sosial. saya Banyak nggak sekali. paham itu. Tapi sementara saya nggak mau ikut-ikutan dulu deh. Di media sosial rame banget soal Ibu Iriani itu. Saya tahu walaupun mereka menggunakan apa bahasa metafor-metafor, saya tahu itu maksudnya apa gitu ya. Iya, kita tidak tahu itu kejelasannya ya. Iya, Banyak foto ya yang itu. beredar, Tapi apakah rame banget yang lihat AI. di media sosial ya, Mbak ya. Iya, iya betul. Kita ignore dulu lah selagi belum ada kejelasan dan kemudian Yes. juga apakah itu betul? Kalau seandainya betul itu memang ada apa ya? Ada orang yang speak up terus kemudian saksinya. Ini kan masih sesuatu yang gelap hal seperti itu. Iya, jadi masih rumor gitu ya, masih rumor. Tapi ya namanya media sosial, mereka kan nggak seperti kita media. Kalau kita harus melalui proses verifikasi dan sebagainya gitu ya. Oke, kita tinggalkan Betul. dulu deh kalau gitu ya Mbak, karena itu Mhm. agak nyerempet-nyerempet isunya Ibu Iriana itu. Dan bahaya, dan kalau salah bisa jadi fitnah kan itu arahnya kan, bukan Betul. lagi Mhm. pemberitaan. Tapi biarin itu tugasnya para para netizen untuk itu. Kita pindah saja ke topik yang lain ya. Mhm. Mhm. Iya, topik yang lain ini yang ramai betul dan kita prihatin melihatnya Mas Ersu eh, adalah soal kasus penembakan bos rental yaitu Pak Ilyas apa Abdurrahman itu ya. Ini menyedihkan ya alurnya begitu ceritanya Mas Hersu yang berkembang saat ini karena kok kemudian ada tuduhan bahwa eh, kenapa pihak atau tersangka dari TNI Angkatan Laut yang kemudian melakukan penembakan terhadap korban yang kemudian korbannya ini yang satu meninggal dunia atau tewas dan yang satunya ini kan luka begitu. Eh, Dinarasikan bahwa mereka itu mengalami pengeroyokan. Ada 15 orang yang mengeroyok begitu dan ini dijelaskan oleh Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut Laksamana eh, Laksda lah ya. Ini Denny Hendrata yang kemarin melakukan konferensi pers itu mendapatkan sorotan banyak sekali lah ini oleh media begitu dan ternyata dia mengatakan bahwa saat itu salah satu dari tersangka itu dari
anggota TNI Angkatan Laut berinisial BA itu merasa terdesak karena dikeroyok 15 orang dan akhirnya menembak salah satu orang yang diketahui adalah bos rental tersebut begitu, yaitu Ilyas Abdurrahman yang akhirnya tewas gitu. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan gitu. Tapi memang kita harus menyadari ya, jangan keburu emosi karena ini kan masih pemeriksaan, tentunya masih dari satu pihak kan Mas Hersu. Belum dikonfrontir. Ini pemeriksaan oleh Puspon TNI Angkatan Laut sendiri begitu. Tapi ternyata pengakuan dari tersangkanya seperti itu dan akhirnya juga terbuka bahwa ternyata tersangka ini ada yang anggota Kopaska ya, kalau tidak salah, dan juga ADC, yaitu berarti dia ajudan, meskipun tidak dijelaskan ini ajudannya ajudan siapa, karena kalau apakah ajudan menteri ataukah masuk ke dalam pas pampres begitu ya, ajudan dari presiden, ajudan wakil presiden, atau ajudan siapa nih begitu. Tapi kalau lihat pangkatnya, karena dia sersan, saya kira nggak sampai level di ajudan presiden ya di situ. Jadi mungkin yang lebih bawah. Tapi yang saya baca memang seperti itu, ada Kopaska. Ini kan pasukan elitnya Angkatan TNI, Marinir ini ya, nggak main-main. Kemudian ada yang tadi ajudannya itu, apakah ajudannya juga Kopaska kita nggak tahu karena banyak sekali Kopaska ini yang karena kemampuannya itu kemudian banyak dijadikan ajudan dan sekaligus pengawal dari para pejabat di lingkungan TNI AL sendiri misalnya. Dan kemudian ada Kelasi ya, Kelasi ini artinya pelaut ya. Jadi nah memang kalau kita lihat kan secara kronologisnya ini saya kira memang banyak sekali tanda tanya karena kasusnya seperti itu. Tapi kalau versi dari para asosiasi pengusaha rental itu ya jelas ya, karena mereka ini kemudian mengapa minta bantuan dari teman-temannya sesama pengusaha rental, karena laporan mereka atau permohonan bantuan mereka pada Polsek Cinangka itu diabaikan, itu yang terjadi. Jadi mereka rame-rame, dan pertanyaannya kalau kemudian mereka yang merasa dikeroyok dalam urusan apa dia tiba-tiba membawa mobil rental itu kan gitu ya Mbak. Iya, jadi sepertinya ini seperti malah mengamburkan persoalan gitu ya. Tapi dari Pak Ito Sumardi ya, mantan Kabar Eskrim, saya melihatnya di televisi, itu dia juga mengatakan baik dulu maupun sekarang terindikasi bahwa mereka-mereka ini mendapatkan backing memang Mas Eksu. Kenapa? Kan memang dipertanyakan. Sekarang ternyata menurut asosiasi pengusaha rental mobil tersebut itu makin banyak, makin marak kejadian mobil dilarikan begitu. Dan kemudian di dalamnya kalau pihak polisi maupun TNI AL kan menyebutnya sebagai oknum-oknum begitu ya. Kalau kita melihatnya ya ini memang orang-orang yang busuk begitu, yang melakukan kejahatan, apalagi dengan kemampuan dan keahlian yang didapatnya dari pendidikan yang diberikan oleh negara, tapi malah justru untuk merusak sistem kenegaraan itu sendiri. Mereka malah seharusnya mengadili, malah menjadi perusak keadilan itu sendiri. Nah, menurut Pak Ito Sumardi itu karena kenapa makin marah? Karena memang ada backing begitu Mas Hersu, backing oleh sekelompok orang di kepolisian dan juga ada backing di TNI sendiri begitu. Jadi kalau kita melihat seperti ini kan orang tidak salah kalau melihatnya sebagai sesuatu yang organized crime juga kalau yang seperti ini, apalagi yang saat ini kita tahu yang terlibat itu sudah 3 orang tersangka dari Angkatan Laut begitu. Kalau seandainya mereka ini memang berasal dari Kopaska, saya membacanya ketika itu takjub begitu ya dengan keahlian mereka. Ya, dan memang ada di Kopaska ini ada yang namanya Detasmen Denjaka itu ya yang disebutnya itu ya. Lebih lagi ya Mas itu ya. Mungkin kalau di Amerika dia levelnya seperti Navy SEAL gitu ya, memang pasukan elit yang operasi-operasi untuk penyanderaan dan sebagainya. Nah, ini ya pertanyaan kita biasa ya. Ya, kenapa pasukan-pasukan yang bagus-bagus ini kemudian juga terlibat dalam soal ini? Satu pertanyaan kita, apakah karena kesejahteraan atau karena kemudian sekarang ini utilisasinya mereka ini kan bagaimana pasukan, tapi kan tidak, sekarang kan jarang ada operasi-operasi militer yang khusus memerlukan kualifikasi pasukan seperti mereka itu gitu. Kalau istilahnya mungkin gabut atau apa gitu. Iya, betul. Kalau Kopassus saja kita sudah takjub kan melihatnya ya, pasukan Angkatan Darat ini begitu, karena ternyata memang pendidikannya luar biasa ya Mas Hersu. Takjub kita, jadi mereka bisa menjadi
membawa helikopter dengan spesifikasi tertentu, terus kemudian juga pesawat, terus mereka juga ya tentu saja mereka bisa yang tangannya diikat menyeberangi selat apa dan sebagainya, berenang sejauh sekian kilometer dengan tangan tetap terikat, tapi mereka nanti harus bisa apa namanya menyeberangi sekian kilometer gitu di dalam laut gitu di perairan yang dingin di malam hari pula. Ini kan makanya banyak sekali yang tumbang begitu untuk tes itu dan hanya beberapa yang bisa berhasil lolos. Tapi kok tentunya kalau saya membayangkan ya ini pasukan elit seperti ini mereka mendapatkan tunjangan kinerjanya, mereka mendapatkan tugas-tugas tertentu yang mereka akan mendapatkan gaji atau apalah. Kalau kalau dibandingkan dengan ASN begitu, seharusnya kan mereka ini mendapatkan lebih gitu Mas Hersul. Realitasnya Sehingga enggak sih. iya, tapi realitasnya kenapa Iya, enggak ya? iya. Dan kasihan bukan berarti kasihan kepada penjahat ini ya, karena dia menggunakan keahliannya untuk hal ini. Bukan, tapi artinya kalau dia melakukan ini misalnya membeli mobil seharga 40 juta kan katanya Mas Hersul, ditebusnya segitu. Dan artinya ada selisih lah nanti dijual berapa gitu. Tapi mobil-mobil bodong seperti ini kan penjualannya memang nggak bisa dijual normal gitu, jauh di bawah dari harga pasar gitu. Nah, ini mereka hanya mendapatkan selisih sekian dibagi pula sekian orang gitu kan. Nah, ini artinya hanya tambahan-tambahan yang padahal resikonya besar sekali. Tapi tambahannya hanya beberapa juta saja. Nah, ini apa yang terjadi kan ini seharusnya yang sekarang itu yang dibenahin lah Mas Hersul. Iya, satu Setelah hal itu kan. penggajian Ya. besar gitu ya. Nah, tadi saya menambahkan di Kopassus sebenarnya juga ada pasukan elitnya yang disebut dengan Den 81 itu yang anti terornya itu juga itu pasukan jagoan-jagoan juga yang di sana. Tapi saya sepakat soal itu tadi ya. Harusnya orang-orang ini orang-orang istimewa kan. Dan saya kira sebenarnya sebelum lolos bukan hanya soal fisiknya, tapi psikotesnya juga beda nih orang-orang seperti ini kan gitu ya. Jadi peluang peluang adanya penyimpangan-penyimpangan seperti itu memang bisa diminimalisir karena memang ini kan satu kasus lah ya yang dari sekian lama dulu sebenarnya pernah juga ada yang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Marinir juga ya yang pernah menggegerkan dulu Mbak. Ingat ya ada bos perusahaan yang kemudian dibayar oleh menantunya untuk bunuh itu pernah terjadi. Tapi ya, memang teman itu main jarang. basket itu ya. Jarang terjadi juga. Tapi yang juga jadi yang perlu kita soroti adalah karena kemarin kita membahas soal kepolisian ya skandal-skandal di kepolisian ini yang terjadi di Polres Cinangka yang kita agak terkejut-kejut kok kesannya prosedural dan kemudian banyak sekali lah dalihnya padahal sebenarnya harusnya dalam situasi semacam itu ya polisi harus bertindak melindungi warganya kan karena jelas kok mereka melaporkan kejahatan gitu malah ditanya diduga sebagai leasing dan sebagainya gitu. Jadi ini soal serius terutama di kepolisian ya jauh lebih serius lagi. Iya, di kepolisian memang jauh lebih serius karena hampir setiap hari lah selalu ada kejadian gitu. Sementara kalau di TNI baik tiga matra itu kan memang kita walaupun ada begitu ya. Ada kejadian seperti pengeroyokan di Sumatera Utara kemarin dan sebagainya, tapi mungkin tidak jadi nggak semasif itu begitu ya. Nggak semasif, nggak jadi makanan sehari-hari lah. Iya betul. Ini kalau kita melihat sekarang kita memiliki presiden adalah Pak Prabowo ya dari TNI begitu. Ya kita berharap bahwa memang Pak Prabowo ini bebannya berat sekali. Berat sekali, jauh lebih berat daripada ketika Jokowi pertama kali menjadi presiden pada tahun 2014. Yang terjadi pada Pak Prabowo saat ini, selain dia juga masih direcokin dengan Pak Jokowi dan juga kroni Pak Jokowi, begitu ya, masih banyak orang-orang Pak Jokowi di kabinet apa dan sebagainya. Dan Pak Prabowo kemarin ketika menjadi Menteri Pertahanan, dia bisa berkonsentrasi kepada hal-hal yang untuk kesejahteraan prajurit apa dan sebagainya itu sebetulnya sudah banyak sekali dibenahin kalau kita melihatnya soal persenjataan juga gitu terus kemudian soal gizi prajurit perumahan juga untuk prajurit walaupun masih
kalau ke dalam debat presiden kemarin kita lihat belum mencapai target gitu ya untuk membangun rumah-rumah prajurit. Tapi setidaknya kalau dia menjadi presiden itu akan bisa lebih tertangani. Kita berharap itu. Tapi saat ini sepertinya negara sedang berkonsentrasi terhadap hal-hal yang lain. Kan seperti itu Mas Ersu. Tapi Ya. dengan kejadian yang kayak gini, ini udah apa ya? Kalau dilihat di tingkat bawah Mas Ersu, itu banyak yang amburadul. Ngeri begitu ya. Hmm. Kita melihatnya ngeri di mana orang kalau seandainya keadilannya, rasa keadilannya itu terganggu, sekarang orang lebih banyak diam Mas Hersu, takut untuk melaporkan. Jadi kalau nggak yang kasusnya yang besar betul gitu, udah deh daripada berurusan dengan pihak berwajib, kita mendingan kita tanganin aja sendiri seperti itu. Jadi kan ini nggak boleh terjadi seperti ini begitu, apalagi kemudian ada dendam apa dan sebagainya itu berbahaya gitu dalam sistem sosial kemasyarakatan gitu. Ya, ya, oke. Oke, Mbak Agi, tadi masih ada, seingat saya masih ada satu, atau udah semua kita bahas ya, topik-topiknya ya. Iya, sudah semua kita Oh, bahas ya. oke. Kita hanya menyoroti ini kita terus ya kita kawal ini kasus yang apa namanya bos rental mobil tertembak ini karena kalau saya melihat di anaknya yaitu sering tampil itu Rizky Agam itu kita kasihan betul. Dan sekarang dia menangis begitu Mas Hersu. Susah betul mendapatkan keadilan di negara ini begitu. Iya, 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 Yang iya. di mana sudah kehilangan ayah, yang figur, yang di mana anak ini kan memang sehari-hari bersama ayahnya diajari untuk hidup sesudah ayahnya nggak ada begitu kan, diajari berbisnis, tiba-tiba terenggut seperti ini dan dia harus tetap berjuang mencarikan keadilan untuk ayahnya begitu dan ternyata kenyataan di lapangan seperti ini. Ini walaupun ini ditangani oleh hukum, tapi setidaknya menjadi inilah seharusnya menjadi perhatian sampai ke tingkat presiden seharusnya sih Mas Erso. Oke, Mbak Agi, kita mohon pamit, sampai ketemu lagi ya. Saya sebenarnya. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Akal sehat.